Peperangan adalah siasat yang terkadang dilatar belakangi oleh haus kekuasaan, pembalasan dendam, atau hal-hal lainnya. Di dalam sejarah kelam dunia, kota Hiroshima dan Nagasaki untuk pertama kalinya bom atom diledakkan sebagai pertanda dan peringatan era baru telah dimulai. Tentunya di balik peristiwa besar tersebut ada sosok yang menelatar belakanginya. Dialah Julius Robert Oppenheimer. Oppenheimer lahir di keluarga yang bisa dikatakan mapan. Ayahnya Julius Schliemann Oppenheimer, seorang pengusaha tekstil yang datang ke Amerika Serikat tahun 1888. Sedangkan ibunya Ella Friedman, seorang seniman yang sukses dalam bidangnya. Walaupun Oppenheimer berada dalam ruang lingkup keluarga yang kaya raya, tidak menjadi alasan untuk malas-malasan. Dia menjadi seorang pelajar yang giat. Bahkan beberapa disiplin ilmu ia berhasil perdalam, di antaranya ada bahasa, ada seni. Bahkan ketika menginjak masa-masa remaja, ia tertarik dalam bidang natural science ketika belajar mineral di Jerman. Karena kepintaran dan potensi yang dimiliki oleh Oppenheimer, ia berhasil masuk di Universitas Harvard, kemudian lulus pada saat usia 21 tahun mengambil jurusan ilmu kimia dan melanjutkan studinya lagi di Cambridge, Inggris. Setelah lulus kembali, ia melanjutkan studinya di Göttingen, salah satu universitas bergengsi yang ada di Eropa, mengambil jurusan ilmu fisika. Dan yang menakjubkannya, ketika tahun 1927 pada usia 23 tahun, Oppenheimer berhasil mendapatkan gelar S3. Setelah studinya beres, ia fokus dalam karirnya, yaitu seorang peneliti di Berkeley. Oppenheimer dihadapkan konflik dunia berada dalam puncaknya. Ketika Adolf Hitler naik sebagai diktator Jerman, perang saudara Spanyol, dan masifnya pembuatan nuklir membuat Oppenheimer meyakini dalam hatinya perlu senjata terkuat untuk memenangkan peperangan. Perang dunia pun pecah. Dimulai dengan invasinya Jerman ke Polandia. Amerika Serikat dan Inggris mulai menggemborkan pembuatan senjata nuklir, dan salah satu ilmuwan yang diundang dalam proyek ini yaitu Oppenheimer. Ketika tahun 1941, tepat satu hari sebelum penyerangan Pearl Harbor, tanggal 6 Desember 1941, di bawah proyek OSRD yang kelak akan dikenal dengan Manhattan Project. Yang bertanggung jawab atas proyek ini adalah Jenderal Leslie Richard Groves Jr. yang kelak akan melihat potensi dan bakat yang dimiliki oleh Oppenheimer, sehingga ia akan diangkat menjadi kepala saintifik. Dan ketika Oppenheimer telah dipilih menjadi kepala saintifik, ia langsung memilih Los Alamos di New Mexico menjadi tempat penelitiannya, yang menurut Leslie Richard, keputusannya ini sangatlah tepat. Oppenheimer mengkoordinasi 3.000 orang personil kompeten dalam bidangnya masing-masing. Puncaknya ketika tanggal 16 Juli 1945 di Alamos Gordo dilakukan uji coba pertama peledakan nuklir. Ketika nuklir berhasil diledakkan, seakan-akan
malam hari berubah menjadi siang dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Saking begitu mengerikannya, Oppenheimer mengutip dalam perkataan yang terdapat dalam kitab Hindu Bhagavad Gita. Aku telah menjadi kematian penghancur dunia. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Perang dunia masih bergejolak. Tentara sekutu meski terus bertarung melawan Jepang. Jepang sebenarnya bisa dikatakan sudah kalah, tapi karena rasa fanatik dan pantang menyerah menuntut mereka untuk terus bertarung di kancah peperangan sampai titik darah penghabisan. Seperti yang dilakukan mereka di peristiwa perang Iwo Jima dan Okinawa. Bahkan sekutu mendengar sebuah kabar 560.000 tentara Jepang siap mati di Kyushu untuk tanah airnya. Kemudian sekutu mencari sebuah alternatif untuk meminimalisir korban jiwa yang ada, mengambil sebuah strategi yang sangat-sangat berbahaya dan riskan, yaitu penurunan bom nuklir. Berdasarkan persetujuan dari Oppenheimer, 2 bom nuklir siap untuk diledakkan. Di tengah keputusan besarnya, Oppenheimer merenung dalam batin. Apakah keputusannya sudah berada dalam jalan yang benar? Karena akan banyak korban yang berjatuhan diakibatkan bom yang diciptakannya. Tapi di sisi lain juga, ia tidak punya pilihan lain. Hanya cara inilah yang bisa menghentikan peperangan. Kemudian setelah bom dipersiapkan, target penjatuhannya yaitu di Kyoto. Tapi tidak jadi dikarenakan Kyoto adalah kota yang ada di Jepang yang sangat bersejarah. Lantas mereka mengubah targetannya menjadi Hiroshima dan Kokura. Di Hiroshima diledakkan bom dengan nama Little Boy, terbuat dari uranium 235, mempunyai daya ledak 15.000 ton TNT. Saat itu hampir membunuh 80.000 sampai 166.000 korban jiwa. Ketika peledakan pertama, Jepang tidak mau tunduk tetap. Mereka kekeh, mereka tetap teguh pendirian dalam keputusannya, yaitu tidak menyerah. Terjadilah jarak beberapa hari peledakan yang kedua, yaitu di Kokura, tapi sama tidak jadi dikarenakan cuaca di sana lagi ekstrim-ekstrimnya, lagi buruk, maka bom diturunkan di Nagasaki. Bom yang diberi nama Fat Man, kekuatannya lebih dari bom yang diturunkan di Hiroshima, mempunyai daya ledak 21.000 ton TNT, terbuat dari plutonium 239, hampir membunuh korban jiwa mencapai 39.000 sampai 80.000. Ketika bom kedua diturunkan, Kaisar
Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Bahkan ada alasan lain kenapa mereka bisa menyerah. Selain 2 bom diturunkan di Jepang yang membuat kondisi Jepang sangat-sangat hancur, ada alasan lain kenapa mereka menyerah, karena takut Uni Soviet meruntuhkan secara paksa kekaisarannya. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Di balik kesuksesan tersebut, Manhattan Project yang berhasil menciptakan nuklir sebagai solusi terhentinya Perang Dunia Kedua menjadikan Oppenheimer, pionir sosok di belakangnya, mendapatkan gelar Bapak Bom Atom Dunia, yang menjadikan namanya harum dan terkenal sampai saat ini. Pada akhirnya, perang adalah konsekuensi. Untuk menyelamatkan, terkadang kita butuh yang namanya sebuah pengorbanan. Di balik rasa penyesalan yang sangat mendalam dari Oppenheimer karena telah menciptakan senjata penghancur dunia, yaitu nuklir, di sisi lain, dengan adanya nuklir bisa menjadi alat untuk mencapai perdamaian dunia. Karena berhasil menciptakan nuansa antara negara dengan negara yang lainnya tidak frontal, tidak terbuka dalam menyatakan perang. Mereka berhati-hati dalam melangkah. Dan untuk selanjutnya, negara-negara saling berlomba menciptakan senjata-senjata terkuat hanya untuk disegani oleh negara-negara yang lainnya. Maka peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilatar belakangi oleh sosok jenius dan brilian Oppenheimer berhasil mengubah era perpolitikan dan kemiliteran dunia. Pemboman nuklir bisa saja terulang kembali. Peperangan kapanpun bisa terjadi. Tapi jangan sampai menghapuskan dari sebuah nilai kemanusiaan.